ya. Nah, laki-laki tidak semuanya tidak semuanya macho, tidak semuanya perkasa, karena itu ya saya sering kali menemukan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Padira Podcast, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Kali ini saya masih bersama narasumber kita yang luar biasa, Bunda Musda Mulia. Nah, pemirsa, kita akan bicara soal hal yang baru sebenarnya ini ya, karena ini akan membahas atau mendiskusikan soal isu-isu atau gerakan-gerakan kaum laki-laki terkait dengan perjuangan kesetaraan perempuan. Jadi sebenarnya Bunda pasti sudah tahu ya, ini ada gerakan laki-laki baru. Ya, itu sebuah inisiatif atau gerakan untuk melibatkan laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan gender atau perempuan. Nah, isu yang dibawa mereka yang paling mutakhir adalah pengesahan atau mendorong pengesahan undang-undang RUU TPKS gitu. Tapi sebelum itu kita bicara melihat fenomena atau inisiatif gerakan ya dari beberapa NGO atau beberapa elemen di masyarakat sipil untuk membuat sebuah gerakan laki-laki baru itu untuk membicarakan soal isu-isu kesetaraan gender. Kalau selama ini kan kalau kita ngomong soal kesetaraan gender pasti kita akan merujuk pada organisasi-organisasi masyarakat sipil yang dia bergerak di perempuan gitu. Nah, ini ada yang bagus nih dari gerakan dari laki-laki baru yang diinisiatif oleh beberapa NGO ya. Kalau menurut Bunda gimana nih? Wah, bagus banget ya Mas Lukman. Kali ini kita bicara tentang isu yang sangat-sangat krusial, laki-laki baru. Nah, ini sangat relevan dengan podcast Padira kita, pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Ternyata upaya-upaya untuk membangun keadilan dan kesetaraan itu sudah menjadi concern para laki-laki. Hebat ya, namanya laki-laki apa? Laki-laki baru. Nah, sekarang gimana laki-laki baru ini artinya apa? Meninggalkan laki-laki yang lama ya. Laki-laki yang lama itu seperti apa sih sebetulnya sehingga kita perlu ada laki-laki baru. Kalau menurut Mas Lukman, sebelum saya menjelaskan, saya ingin tahu dulu deh gambaran pengalaman laki-laki lama itu seperti apa sih? Laki-laki lama. Kalau saya jelas lama karena udah generasi zaman old ya, bukan milenial lagi ya. Tapi kalau menurut saya Bun, ini kalau saya melihat perspektif ini teman-teman yang bergerak dalam gerakan laki-laki baru itu laki-laki baru dalam konteks perspektif kalau menurut saya Bun, karena yang akan di redefinisi atau mereka ini akan dikembalikan pada sebenarnya namanya manusia itu dia setara sejak lahir gitu, baik perempuan dan laki-laki. Terus kemudian dalam kehidupan sehari-hari yang patriarkis ini, maka perspektif masyarakat di episode sebelumnya kan Padira juga membahas soal ilustrasi yang berbasis kesetaraan gender, tapi ternyata masih banyak yang belum gitu. Nah, saya kira yang akan disasar oleh gerakan laki-laki baru itu untuk merubah mindset atau perilaku atau pemikiran-pemikiran soal yang patriarkis itu menjadi pemikiran yang egaliter gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih. Oh, bagus sekali. Jadi perspektif laki-laki baru itu bukan berarti umur atau apa, tetapi mengubah mindset ya, mengubah paradigma, mengubah perspektif. Nah, boleh jadi adalah anak-anak muda, tapi perspektif laki-lakinya itu laki-laki old ya, laki-laki kuno, perspektif lama gitu kan, laki-laki purba lah kita sebut. Nah, boleh jadi ada banyak nih laki-laki yang sudah lansia bahkan yang sudah tua ya, tetapi perspektifnya itu adalah baru, punya perspektif kesetaraan dan keadilan gender. Itu kan hebat ya kayak gitu. Nah, saya ingin mengatakan begini, bahwa upaya untuk membangun kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berbangsa dan masyarakat dan juga dalam kehidupan keluarga tentunya itu harus dilakukan oleh semuanya, Mas Lukman, bukan hanya oleh perempuan. Nah, justru itu, Bun. Ya. Kalau misalnya ini ada gerakan perempuan terus ada gerakan laki-laki baru ini, apakah itu tidak menyempitkan arti bahwa kenapa mesti pakai laki-laki, kenapa enggak ayo bikin organisasi yang dia ngomong yang di sana ada perempuan dan laki-laki untuk membahas isu itu, atau ya bersama-sama gerakan perempuan dengan laki-laki bareng gitu. Kenapa mesti ada
gerakan perempuan sendiri, Kenapa gerakan laki-laki terkesan sendiri gitu. eksklusif gitu Iya, ya laki-laki? itu gimana Tapi tuh? iya memang itu penting. Hmm. Meskipun selama ini yang saya kembangkan itu adalah perjuangan bersama, kolaborasi Iya. bersama laki-laki dan perempuan untuk membangun ya masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan. Karena yang diuntungkan itu bukan hanya perempuan loh, tetapi juga laki-laki. Iya. Karena itu saya melihat bahwa gerakan ini tidak eksklusif, tetapi bagaimana menyadarkan para lelaki bahwa kita ini adalah makhluk yang setara dengan para perempuan. Terus terang nih Mas Lukman, masih banyak ya dalam masyarakat kita yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa laki-laki itu diciptakan memang untuk menjadi istimewa atau menjadi istilahnya sekarang itu menjadi imam ya. Ya kadang saya pikir ya imam itu adalah imam sholat gitu kan. Kalau imam sholat ya bolehlah kalian menjadi imam sholat, tapi tidak berarti Anda lebih baik dari makmumnya kan. Karena itu menurut saya ini penting ya, laki-laki baru, gerakan laki-laki baru ini perlu kita dukung. Kenapa? Karena untuk membangun perspektif baru bagi para lelaki yang biasanya itu nggak mau berubah. Nah, karena itu saya ingin mengatakan sekali lagi, apa yang dibawa oleh perjuangan laki-laki baru ini? Itu adalah mengubah mindset para lelaki bahwa kamu itu adalah lelaki yang diciptakan Tuhan sama sebagai makhluk. Sebagai makhluk ya kita sama-sama khalifah fil ard. Sebagai makhluk kita sama-sama punya tanggung jawab. Apa tanggung jawab kita di dunia ini? Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, laki-laki dan perempuan sama-sama akan mendapatkan pahala kalau dia berbuat baik, akan mendapatkan ancaman kalau dia berbuat dosa. Karena itu nggak ada bedanya dalam agama nih, dua-duanya sama. Memang ada fungsi yang berbeda karena perbedaan biologis kita. Jadi perbedaan biologis ini ya itu sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mas Lukman pasti nggak pernah minta untuk jadi laki-laki kan? Sama dengan saya nggak pernah minta untuk jadi perempuan. Ini yang disebut dengan takdir. Karena itu kita menerima takdir Tuhan ini dengan penuh kegembiraan bahwa Tuhan pasti menginginkan sesuatu yang terbaik dengan takdir kita masing-masing. Ya, tapi Bun itu untuk menghindari ini gerakan laki-laki baru ini patut kita dukung ya. Tapi dalam konteks ke depan ini karena di pengalaman juga ada bahwa ada gerakan yang eksklusif ya, gerakan perempuan akhirnya dia anti laki-laki. Nah, itu dia. Kemudian ada perilaku-perilaku yang menyimpang di antara mereka gitu. Ya. Itu untuk menghindari hal semacam itu baik di gerakan perempuan atau di laki-laki baru khususnya ini biar tidak eksklusif. Betul. Terus kemudian dia bisa lebih menyebarluaskan, itu apa yang mesti dilakukan oleh teman-teman? Mungkin kita sadar bahwa sering juga nih saya ketemu dengan gerakan perempuan yang sangat ekstrim ya. Pokoknya mereka itu udah nggak mau menikah. Mereka mengatakan laki-laki itu adalah jahat. Mereka menghindarkan diri untuk bekerja di ruang domestik ya. Buat saya itu adalah ekstrim ya, karena itu bukan itu yang kita inginkan. Jadi perjuangan kita membangun kesetaraan dan keadilan itu bukan mengubah kodrat, tidak mengubah perempuan jadi laki-laki, juga tidak mengubah laki-laki menjadi perempuan. Tetap kita pada kodratnya masing-masing seperti saya katakan tadi Mas Lukman, tetap aja jadi laki-laki. Saya tetap jadi perempuan karena perempuan dan laki-laki itu ciptaan Tuhan kan, nggak bisa kita ubah. Nah, tetapi bagaimana ya dalam mengedepankan laki-laki, mengedepankan karakter-karakter bukan hanya maskulin tapi juga feminin karena apa? Karakter maskulin dan feminin itu punya nilai positif dua-duanya ya, sehingga keduanya ini bisa kita gunakan untuk bagaimana membangun masyarakat yang lebih berkeadaban. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengatakan lebih seriusnya kayak begini. Perempuan itu bukan hanya punya kodrat mengerjakan tugas-tugas domestik. Nah, perempuan itu nggak lemah loh Mas Lukman. Jadi kelihatannya saja fisiknya mungkin lemah, tetapi kekuatannya bisa 10 kali kekuatan laki-laki loh. Bisa loh ya, apalagi dia punya kesempatan untuk misalnya mengandung, melahirkan, itu kan sebuah pekerjaan yang amat sangat berat ya. Nah, laki-laki tidak semuanya tidak semuanya macho, tidak semuanya perkasa. Karena itu ya, saya sering kali menemukan para lelaki yang terbebani oleh ekspektasi masyarakat yang berlebihan. Wah, kamu laki-laki harus kuat, harus macho, harus perkasa, harus mampu menghasilkan uang yang banyak. Nah, kasihan kan, itu juga membebani mental ya para lelaki, jiwa para lelaki, sehingga mereka kasihan. Ya berarti kan kalau ada begitu kan berarti ada masyarakat yang masih mindsetnya. Nah, itu dia. Itu kan? Bukannya ada Mas, itu justru masih dominan ya? Dominan. Masih dominan. Nah, ini loh kadang-kadang saya berpikir ya Allah, kenapa ya kok upaya-upaya membangun
masyarakat yang egaliter seperti juga diajarkan dalam Islam. Islam itu datang membawa misi untuk bagaimana masyarakat kita itu mengedepankan kesetaraan, Betul. penghormatan satu sama lain. Jadi kesetaraan itu bukan berarti menyamaratakan, bukan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan itu membawa rasa hormat, Iya. rasa Jadi sebenarnya penghargaan. basis untuk merubah mindset masyarakat kan selain ini soal keadapan, budaya, keseharian sehari-hari ya Bun ya, budaya patriarki ini. Jadi tadi kan kita bilang bahwa laki-laki baru ini, gerakan laki-laki baru itu pantas kita dukung ya. Betul. Tapi agar tidak eksklusif, tidak menyimpang nanti ke depan, ini soal konten gitu. Misalnya yang menjadi tujuan mereka itu adalah menuju kesetaraan, bukan hanya menuntut hak gitu kan ya. Bukan. Dulu kalau yang saya amati ini ada teman-teman gerakan atau kelompok perempuan yang akhirnya eksekutif karena mereka lebih pada ke hak perempuan gitu, sehingga mengesampingkan atau ada kesadaran awam di antara mereka bahwa oh ini perempuan, laki-laki nggak bisa gitu kan, gini segala macam. Nah, saya kira dengan Pak Adira ini, kesetaraan dan keadilan ini kita bukan hanya soal hak aja ya Bun ya, tapi yang kita bicarakan soal kewajiban, kesetaraan yang jelas. Iya, betul. Di kesetaraan itu, karena di kesetaraan itu udah pasti hak kewajiban sudah bisa dijalankan secara balance. Ya, artinya begini, selama ini kan ada kecenderungan dalam masyarakat kita bahwa perempuan itu kewajibannya jaga rumah, ngurusin rumah, ngurusin suami. Kok suami mau diurusin, kan emang dia balita apa gitu kan? Nah, karena itu cuma kewajibannya saja, haknya diabaikan. Karena itu tidak salah juga kalau para perempuan itu ya sangat getol ya memperjuangkan hak-hak mereka, karena paling banyak hak-hak mereka itu diabaikan selama ini. Ya, hak-hak mereka dalam kehidupan keluarga, hak-hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bahkan ya. Karena itu ada banyak hal yang harus kita perbaiki nih Mas Lukman dalam konteks kita membangun kesetaraan dan keadilan. Nah, kenapa? Karena apa yang kita bangun? Yang pertama itu adalah membangun aspek kultural. Bagaimana membangun budaya egalitarian, budaya yang mengedepankan kesetaraan. Contohnya apa Bun yang budaya yang egaliter itu? Budaya egaliter itu adalah bagaimana di rumah tangga nih, laki dan perempuan bekerja bareng. Jadi cuci piring itu kan kerjaan bersama gitu. Aduh, nggak perlu pakai payudara kan cuci piringnya, karena itu cuci piring, mencuci pakaian, bahkan menyusukan anak kan bisa juga pakai. Jadi si ibu nanti menyimpan air susunya di sudah ada teknologi sekarang tentu, ya. Jadi semuanya bisa dilakukan gitu. Memasak itu bukan pekerjaan perempuan loh. Itu chef-chef terkenal itu justru para lelaki kan, hebat-hebat gitu kan. Nah, karena itu sekarang pekerjaan-pekerjaan di domestik rumah tangga itu bukanlah kewajiban perempuan, istri, anak, dan sebagainya. Tetapi itu adalah kewajiban bersama suami istri, ayah ibu, anak laki, dan anak perempuan. Pokoknya kewajiban kita bersama. Siapa yang mengerjakan apa tuh nggak penting, tetapi bagaimana semuanya itu kita selesaikan bersama. Nah, ini yang penting. Nah, yang kedua, selain budaya itu adalah bagaimana kita mengubah struktural. Banyak nih kebijakan-kebijakan hukum kita, undang-undang kita masih mengandung unsur-unsur diskriminatif. Misalnya nih ya, undang-undang perkawinan itu kan masih menyebutkan laki-laki adalah kepala keluarga. Padahal di keluarga-keluarga nelayan yang jadi kepala keluarga kan justru perempuan. Itunya suaminya pada pergi melaut sampai 6 bulan, ayo siapa yang jaga rumah, siapa yang ngurusin keluarga kalau bukan si istri itu. Jadi si istri itu patuh. Kayaknya yang struktural ini cocok dengan gerakan laki-laki baru ini, Bun ya. Mengubah, jadi mereka memperjuangkan juga untuk ini rancangan undang-undang tindak pidana penghapusan kekerasan seksual kan, dan banyak lagi loh peraturan-peraturan, terutama perda-perda itu juga banyak. Nah, yang ketiga itu adalah perjuangan kita semua nih untuk mengubah interpretasi. Ingat ya, interpretasi keagamaan. Bukan hanya di Islam, hampir semua agama dan kepercayaan masih menyebarluaskan pandangan-pandangan keagamaan yang bias gender. Ini loh problemnya. Iya, betul. Jadi secara struktural yang penting ini ya. Tadi secara budaya, saya kira di masyarakat kita sudah banyak referensi ya, yang itu sudah bisa dilakukan di masyarakat. Tetapi banyak juga yang antinya nih Mas nih. Jadi mereka yang kampanye
anti apa ya, yang kampanye perkawinan anak, tuh kan itu kan Iya. berarti mengubah. Aduh, itu berbahaya sekali, kampanye poligami itu kan. Ada kursus-kursusnya itu, Bun. Kursus poligami. Apalagi kampanye yang itu tuh anti pacaran, anti feminisme. Nah, yang malah yang antinya ini malah lebih getol nih, lebih apalagi lebih militan ya di masyarakat kita. Jadi kita nih apa ya, capek juga gitu yang ngadepin kelompok-kelompok Tapi yang capek, nggak mau jangan menyerah, Bun. berubah gitu. Jadi buat saya tetap kita harus Iya. semangat, kita harus tetap kuat, dan itulah yang saya maksud dengan jihad untuk membangun peradaban baru. Iya, dalam konteks tema kita laki-laki baru ini atau gerakan pelibatan kaum laki-laki untuk bicara atau ikut melakukan advokasi atau pembelaan atau pengupayaan kesetaraan gender di masyarakat ini menjadi penting ya, Bun ya. Sangat-sangat penting. Iya. Terutama di anggota dewan nih, Bun. Anggota dewan baik di nasional maupun daerah, mereka punya perspektif gender gitu. Kayaknya mereka harus ikut dalam gerakan laki-laki baru itu. Anggota dewan ya, Bun ya. Mudah-mudahan mereka sadar ya dan mengapresiasi gerakan baru ini, sehingga masyarakat kita ke depan itu sudah punya perspektif baru tentang bagaimana menjadi laki-laki, ya kan? Artinya ini kalau sudah ada kesadaran luas di masyarakat atau di pembuat kebijakan, sebenarnya gerakan-gerakan itu nggak diperlukan lagi kan, ya? Betul, ya. Karena semua sudah bisa berjalan di masyarakat gitu kan. Jadi nggak ada lagi nanti gerakan yang eksklusif perempuan, nggak ada yang eksklusif laki-laki, tetapi kita semua sebagai elemen-elemen masyarakat ya, siapapun kita, semuanya kita sudah berusaha mengimplementasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu makanya ada Padira ya. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Silahkan ya pemirsa memberikan request ya, mengajukan apa saja tema-tema, mungkin di tempat kalian ada tema-tema yang menarik yang perlu kita bicarakan, tolong deh ya infokan kepada kita ya melalui apa? Lewat kolom komen di bawah ya, pemirsa bisa komen di bawah untuk request tema, atau bahkan kalau misalnya ada usulan narasumber perlu didatangkan di podcast Padira, kita akan sangat senang sekali dan kita akan respon dengan baik dan kita akan undang mereka-mereka itu yang ditolak oleh pemirsa. Setelah subscribe dan bunyikan lonceng, begitu kan? Iya, betul. Udah hafal Bunda ini. Udah mulai milenial nih. Oke, sampai di sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Padira.